otomotif bagian pendahuluan. Kendaraan bermotor merupakan salah satu alat bantu transportasi yang digunakan manusia untuk berpindah dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Pada awal abad 19-an, kendaraan ini hanya difungsikan sebagai alat transportasi belaka. Tak heran bila proses pembuatannya belum menjamah aspek estetika dan kenyamanan. Yang penting roda bisa berputar sehingga pengguna bisa mencapai tujuan dengan waktu yang singkat. Kemajuan zaman dan berkembangnya teknologi otomotif membuat kehidupan dunia otomotif itu semakin dinamis. Hal ini terlihat dari sekarang kendaraan bermotor tidak hanya sebagai alat transportasi saja, tetapi berkembang menjadi sarana berkreasi dan meraih prestasi. Bahkan itu kendaraan akhirnya menjadi simbol status seseorang. Jika dilihat dari segi bentuk, kendaraan dahulu hanya berbentuk kotak dengan tujuan bisa untuk mengangkut penumpang atau barang. Namun sekarang bentuk kendaraan itu berkembang sangat bervariasi, yaitu kendaraan dengan bodi yang aerodinamis, memiliki banyak aksesoris dan kelengkapan, dan kadang kendaraan sengaja didesain yang memiliki ciri khas dari pabrik pembuatnya. Jadi ada ciri khas seperti Nissan bentuk V, kemudian Toyota bentuknya seperti itu, dan sebagainya. Bahan yang digunakan untuk membuat mobil waktu itu masih berupa kayu, kemudian berganti menjadi besi baja yang memiliki kekuatan baik. Akan tetapi memiliki kelemahan bobot yang berat. Kemudian bergeser menggunakan bahan plat Acer. Kemudian berkembang menggunakan bodi aluminium maupun sekarang yang tren dengan bodi fiberglass yang memiliki bobot menjadi sangat ringan. Oke, saya jelaskan secara detailnya bagian 1.1 yaitu sejarah bodi kendaraan. Sekitar tahun 1896 sampai 1910, bodi kendaraan masih terbuat dari kayu untuk bagian chassis maupun bodinya. Hal ini masih terpengaruh dengan bodi kereta kuda saat itu. Kayu yang digunakan memiliki ketebalan sekitar 10 mm. Sambungan antar komponen menggunakan paku yang terbuat dari besi tempa. Untuk bagian atas kendaraan ada yang menggunakan kain biasa, kain kanvas, atau ada juga yang menggunakan kayu dengan tujuan agar bodi bisa kuat. Pada tahun 1921, Weiman memperkenalkan konstruksi lantai yang menjadi penopang komponen bodi yang lain, seperti dinding kendaraan serta kursi kendaraan. Lantai sengaja dibuat dari bahan yang kuat, sedangkan komponen yang lain bisa dibuat dari komponen yang ringan. Sambungan dinding dengan lantai menggunakan plat baja yang dibaut, dan untuk menghilangkan celah antar sambungan biasanya digunakan kayu. Panel-panel terbuat dari kain, kanvas, dan bagian luar menggunakan kulit. Akan tetapi bahan ini memiliki umur yang pendek, tidak tahan lama. Setelah permintaan kendaraan semakin meningkat, maka diperlukan suatu proses pembuatan bodi yang cepat dan dapat diproduksi massal. Perkembangan teknologi logam saat itu ikut mempercepat perkembangan teknologi bodi kendaraan, di mana besi bisa diolah dan dibentuk dengan menggunakan mesin pres. Pada tahun 1927, lihat di gambar 1.3, secara keseluruhan bodi kendaraan terbuat dari logam, di mana bodi kendaraan yang terdiri dari berbagai komponen telah dibuat dari lembaran plat yang dibentuk atau dipres platnya. Dengan perkembangan cara pengolahan logam yang semakin meningkat, maka produksi kendaraan juga dapat meningkat. Permintaan kendaraan yang terus meningkat menyebabkan terjadi persaingan antara perusahaan dalam memproduksi kendaraan. Ahli-ahli teknik bodi tiap perusahaan berupaya menciptakan bodi kendaraan sesuai dengan kebutuhan, ergonomi, dan memiliki kenyamanan bagi pengemudi dan penumpangnya. Perkembangan teknologi bodi di bagian chassis dari tahun ke tahun juga mengalami kemajuan. Misalnya ya, sebagai contoh, roda kendaraan yang semula memiliki diameter yang tidak sama, roda belakang lebih besar daripada roda depan, jari-jari terbuat dari bahan kayu dan roda dilapisi logam.
logam baja ya, yang menjadi roda yang sudah menggunakan karet dan velg, baik velg logam maupun besi ataupun aluminium. Bahkan sekarang itu ya, teknologi ban sudah tidak memakai ban dalam atau tubeless tire. Jadi lebih aman dan mudah penggunaannya. Atap kendaraan yang semula hanya terbuat dari kain bergeser terbuat dari vinil maupun plastik yang lebih menarik dan mudah dibersihkan. Proses pemasangannya pun relatif mudah menggunakan adhesif atau lem. Kenyamanan penumpang dalam berkendara juga selalu ditingkatkan. Misalnya, tempat duduk yang semula yang memiliki pegas dan dapat diatur posisinya. Interior seperti door trim, panel-panel, dashboard yang terbuat dari bahan vinil atau plastik, bahkan lantai karpet yang mudah dibersihkan. Sistem kemudi yang dahulu menggunakan tongkat berubah menjadi roda kemudi. Tuas pemindah gigi percepatan juga menyesuaikan kenyamanan pengemudi dan masih banyak kemajuan lainnya. Sistem kelistrikan juga mulai dikembangkan. Pada awalnya lampu kendaraan menggunakan minyak, kemudian berkembang menggunakan asetilin atau karbid, dan sekarang menggunakan baterai sebagai sumber listrik. Fungsi lampu yang dahulu hanya sebagai alat penerangan di malam hari, maka saat ini lampu juga dijadikan sebagai isyarat dan rambu-rambu dalam meningkatkan keselamatan dalam berkendara. Lampu-lampu juga menjadi kepentingan aksesoris kendaraan untuk meningkatkan tampilan sehingga kendaraan menjadi lebih cantik. Perkembangan bodi kendaraan juga memegang peranan penting dalam hal kemampuan kendaraan. Pertama kali kendaraan mesin uap Cagnot diciptakan hanya bisa berjalan sekitar 5 km per jam. Akan tetapi saat ini kendaraan sudah bisa berjalan dengan kecepatan di atas 100 km per jam, bahkan 200 km per jam ya. Namun tetap nyaman, aman, dan tidak berisik. Kebanyakan orang mungkin hanya berpendapat bahwa kecepatan tergantung dari mesinnya. Akan tetapi saat ini orang mulai menyadari bahwa kecepatan kendaraan juga dipengaruhi oleh stabilitas kendaraan serta bentuk dan permukaan bodi kendaraan. Seperti di arena balap, aerodinamika suatu kendaraan sangatlah penting untuk mencapai kecepatan dan kestabilan kendaraan. Demikian halnya dengan kendaraan biasa, sekarang bodi menjadi salah satu hal yang sangat penting dan selalu dilakukan pengembangan. Oke ya, kita akan detail di bab 1.2 ya, konstruksi bodi kendaraan. Pertama adalah berlina. Ini adalah mobil mewah tertutup dengan jendela kecil yang memungkinkan penumpang di dalam mobil melihat keluar tanpa terlihat oleh orang lain. Nama ini jarang digunakan sebelum Perang Dunia Pertama. Kemudian ada mobil coupe. Mobil jenis ini memiliki partisi kaca tetap atau bisa dipindahkan di belakang kursi depan. Posisi pengemudi hanya terlindungi sebagian oleh atap, sementara bagian belakang mobil sepenuhnya tertutup dan sangat mewah. Kemudian ada coupe cabriolet atau double cabriolet. Ini adalah mobil panjang dengan bagian depan dirancang sebagai coupe dengan atap tetap dan sebagian belakang sebagai cabriolet dengan atap yang bisa dilipat. Seringkali terdapat 2 kursi tambahan di belakang. Kemudian ada coupe de ville, coupe dengan posisi pengemudi yang sepenuhnya terbuka. Kemudian ada double berlina, versi yang lebih panjang dari berlina dengan posisi pengemudi terpisah dari bagian belakang mobil. Kemudian ada double landaulet, versi lebih panjang dari landaulet dengan 2 kursi tetap dan 2 kursi tambahan di belakang serta posisi pengemudi depan. Tonneau, kendaraan terbuka dengan kursi depan berbentuk bangku dan kursi belakang setengah lingkaran yang terpasang di pintu belakang. Ada torpedo, kendaraan olahraga panjang dengan atap yang terpasang pada kaca depan. Ada berbagai cara untuk mengelompokkan mobil agar lebih mudah dikenali. Pengelompokan ini tergantung pada beberapa hal seperti pabrik pembuat mobil, merek, seri, dan jenis atau gaya bodi mobil. Beberapa kelompok bodi mobil penumpang yang diperbeda antara lain mobil kecil. Mobil kecil itu diproduksi massal, mobil dengan bodi kecil yang dibuat dalam jumlah besar, mobil sedang, mobil dengan bodi yang sedang, kemudian mobil besar diproduksi massal dengan bodi besar yang dibuat dalam jumlah banyak, kemudian mobil yang dimodifikasi,
mobil yang bodinya dimodifikasi dari model standar agar terlihat tampil lebih unik. Kemudian mobil khusus yang dibangun dari bagian-bagian mobil produksi massal. Salon ya, kita jenis salon juga, gambar 1.23 mobil jenis salon. Jenis mobil ini itu paling umum digunakan sebagai mobil penumpang. Mobil ini biasanya punya 2 atau 4 pintu dengan bodi tertutup sepenuhnya dan atap yang tetap, serta bisa menampung 4 orang mobil, 4 orang lebih. Mobil ini juga punya bagasi terpisah. Kemudian jenis hatchback. Jenis mobil ini memiliki pintu belakang yang miring yang juga berfungsi sebagai salah satu pintu masuk. Jika kursi belakang dilipat, ruang bagasi jadi lebih luas. Lihat gambar di 1.24. Kemudian ada mobil estate ya, ada di gambar 1.25. Kemudian ada sport coupe itu 1.26. Kemudian cabriolet, Anda bisa lihat mobil cabriolet ya, atapnya terbuka, gambar 1.27. Mobil sport gambar 1.28. Kemudian ada limusin ya, ini kita menjelaskan lagi limusin tadi yang panjang gitu ya, gambar 1.29. Bagian mobil itu terbagi dalam 2 kelompok besar, yaitu bodi dan chassis. Bodi adalah bagian dari kendaraan yang dibentuk sedemikian rupa, terbuat dari bahan plat logam yang tebalnya antara 0,6 mm sampai 0,9 mm sebagai tempat penumpang ataupun barang. Kemudian chassis itu adalah bagian kendaraan yang berfungsi sebagai penopang bodi dan terdiri dari frame, engine, powertrain atau pemindah tenaga ya, roda-roda, sistem kemudi, sistem suspensi, sistem rem, dan kelengkapan lainnya. Berdasarkan pada konstruksi menempelnya bodi pada rangka, maka terdapat 2 jenis konstruksi bodi ya, yaitu konstruksi composite atau terpisah dan konstruksi monokok atau menyatu ya. Jadi Anda sudah sering dengar monokok dan composite, menyatu dan terpisah. Rangka merupakan tempat menempelnya semua komponen kendaraan termasuk bodi. Rangka harus kuat, ringan, kukuh, dan tahan terhadap getaran atau goncangan yang diterima dari kondisi jalan. Agar kuat, maka konstruksi rangka ada yang kotak berbentuk U atau pipa yang pada umumnya terdiri dari 2 batang yang memanjang dan dihubungkan dengan bagian melintang. Pada awal perkembangan teknologi bodi dan rangka kendaraan, bodi dan rangka dibuat secara terpisah komposit bodi. Namun akhir-akhir ini bodi dan rangka dibuat menyatu monokok bodi atau disebut juga integral bodi, khususnya pada kendaraan yang bentuk sedan. Oke, kita jelaskan satu persatu ya. Konstruksi terpisah atau composite merupakan jenis konstruksi bodi kendaraan di mana bodi dan rangkanya terpisah. Pertautan atau penyambungan antara bodi dan rangka menggunakan baut dan mur. Untuk meningkatkan kenyamanan saat digunakan, maka antara bodi dan rangka dipasang karet sebagai alat peredam getarannya. Konstruksi bodi dan rangka yang terpisah ini, composite ini, memberikan kemudahan dalam penggantian bagian bodi kendaraan yang mengalami kerusakan, terutama bodi bagian bawah atau putusnya rangka. Konstruksi ini biasanya digunakan pada kendaraan sedan tipe lama, kendaraan penumpang, dan mobil angkutan barang. Misal truk, bis, pick up, dan sebagainya. Anda bisa lihat gambar 1.5 konstruksi composite body, konstruksi bodi yang menyatu. Kemudian konstruksi yang menyatu atau monokok itu apa? Merupakan jenis konstruksi bodi kendaraan di mana bodi dan rangka tersusun menjadi satu kesatuan. Konstruksi ini menggunakan prinsip kulit telur, yaitu merupakan satu kesatuan yang utuh sehingga semua beban terbagi merata pada semua bagian kulit. Pertautan, penyambungan antara bodi dan rangka menggunakan las.
Karena bodi dan rangka menyatu, maka bentuknya dapat menjadi lebih rendah dibanding dengan tipe komposit, sehingga titik berat gravitasinya lebih rendah menyebabkan kendaraan akan stabil. Konstruksi ini digunakan pada sedan, bahkan beberapa kendaraan MPV ya mulai menerapkan konstruksi bodi monokok. Anda bisa lihat di gambar 1.6 konstruksi bodi integral atau bodi monokok. Kemudian ya, kita lanjutkan jenis-jenis rangka. Berdasarkan bentuknya, rangka kendaraan dibagi menjadi beberapa macam. Misalnya A, rangka bentuk H. Gambar 1.7 itu ya, rangka bentuk H. Kemudian B, rangka perimeter. C, rangka bentuk X. Dan D, rangka bentuk tulang punggung dan juga ada rangka bentuk lantai atau platform frame. Nah, kita ulas satu-satu ya. Rangka bentuk H, konstruksinya sangat sederhana, mudah dibuat, banyak digunakan untuk kendaraan bis dan truk. Kemudian ini Anda lihat nih, rangka konstruksi H ada front cross member depan, side member, cross member. Cross member itu yang menyilang ya. Kemudian rangka perimeter. Rangka perimeter merupakan penyempurnaan bentuk H. Bodi menempel pada pinggir rangka sehingga posisi lantai dapat diturunkan. Penurunan lantai kendaraan akan menurunkan titik pusat berat gravitasi kendaraan dan tinggi kendaraan berkurang sehingga pengemudian mantap. Ruang penumpang menjadi lebih luasa, banyak digunakan untuk mobil sedan ya. Jadi rangka perimeter itu banyak digunakan untuk mobil sedan. Kemudian rangka bentuk X. Konstruksi rangka balok terdiri atas dua batang rangka utama berbentuk balok memanjang disatukan di bagian tengahnya. Tempat pertautan dengan bodi dan pintu dapat dibuat rendah sehingga memudahkan keluar masuk kendaraan. Kemudian rangka ini juga kuat terhadap putaran, digunakan untuk sedan tipe lama ya, seperti gambar 1.9 konstruksi rangka berbentuk X. Kemudian rangka bentuk tulang punggung backbone. Konstruksi rangka merupakan rangka model tunggal. Bagian tengah memiliki beban punggung dan lengan yang menonjol sebagai pemegang bodi. Konstruksi rangka semacam ini juga memungkinkan titik pusat berat kendaraan dibuat lebih rendah, titik gravitasinya lebih rendah. Konstruksi rangka model ini sering digunakan untuk model penumpang dan truk. Anda bisa lihat gambar 1.10 konstruksi rangka bentuk backbone. Kemudian yang terakhir adalah rangka model lantai platform frame. Bodi dan rangka dilas menjadi satu sehingga merupakan bentuk yang diintegrasikan atau digabungkan. Memungkinkan ruang interior itu dibuat lebih luas. Kemudian kelebihan lain penggunaan konstruksi rangka model frame ini adalah memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap bengkokan dan buntiran. Nah, itu jenis-jenis rangka ya. Pertama, gambaran umum konstruksi bodi sedan. Bodi sedan 4 pintu itu bisa dibayangkan seperti sebuah tabung kosong yang memiliki lubang di berbagai sisinya untuk pintu, jendela, dan atap. Di bagian depan dan belakang bodi mobil terdapat dinding pemisah atau bulkhead yang membantu membentuk struktur kotak dan menambah kekuatan mobil. Meskipun beberapa mobil memiliki sunroof atau atap terbuka, atap mobil biasanya dibuat melengkung dan sederhana agar tetap stabil dan tidak mudah berubah bentuk. Lantai mobil adalah panel logam besar yang memanjang dari depan ke belakang dan diperkuat dengan balok lurus agar tetap kaku. Lantai inilah yang menjadi bagian terkuat dari bodi mobil. Dinding pemisah belakang juga sangat kokoh, tetapi dinding pemisah depan lebih rumit karena banyak bentuk dan peralatan yang harus dipasang di sana. Sementara itu, di sisi bodi mobil bagian samping memiliki pilar-pilar tipis, jendela besar, dan lubang pintu. Semua ini membutuhkan penguatan tambahan agar bodi tetap kuat dan aman saat dikendarai. Nah, Anda bisa lihat gambar 1.32 ya, menunjukkan 3 jenis konstruksi bagian depan mobil, yaitu integral atau menyatu atau mono, kemudian B-nya komposit atau terpisah, dan C-nya subframe, rangka depan yang bisa dilepas.
Yang penting dalam membuat bodi mobil adalah 1. Menjaga kekuatan dan kestabilan. Kemudian 2. Menjamin hasil akhir yang rapi. Dan 3. Memastikan proses produksi itu efisien. Anda bisa lihat gambar 1.33 dan 1.34 itu menunjukkan proses perakitan panel bodi Lotus Elan dan hasil cangkang bodi yang sudah lengkap. Kemudian langkah-langkah membuat bodi sedan 4 pintu. Langkah utama mobil. Panel pedal atau two-board memisahkan ruang mesin dan kabin penumpang, menyambungkan bagian depan bodi ke lantai mobil. Panel lantai utama tengah itu harus cukup kuat untuk menopang berat kursi depan dan penumpang. Di bagian tengah lantai sering ada terowongan untuk poros transmisi. Ada 2 jenis lubang akses untuk memeriksa atau mengisi oli yang bisa ditutup dengan panel atau karet pelindung, namanya grommet. Kemudian penguatan dan kekuatan. Bagian depan lantai dihubungkan ke panel two-board. Sisi-sisinya diperkuat dengan kusen bawah atau seal dan balok bintang cross member. Tujuannya adalah untuk menjaga bentuk lantai tetap kaku, terutama ketika mobil membawa beban berat atau bergerak di jalan yang tidak rata. Nah, Anda bisa lihat gambar 1 namanya heelboard atau papan tumit kursi belakang untuk memperkuat bagian depan kursi belakang dan menjadi tempat pemasangan bantalan kursi belakang. Kemudian ada panel swipe belakang dan panel belakang lainnya menyusun dasar tempat duduk dan memberikan kekuatan tambahan di area kursi belakang. Kemudian bagaimana dengan panel kursi belakangnya? Panel diperkuat agar kuat menopang penumpang belakang. Bagian atasnya harus cukup tinggi untuk memberi ruang pada diferensial atau alat penggerak roda belakang. Jadi bawahnya itu ada diferensialnya. Tepi depan diperkuat oleh heelboard dan tepi belakang diperkuat oleh panel scope belakang yang juga membatasi ruang kabin dengan bagasi. Nah, kemudian lantai bagasinya. Lantai bagasi berada di antara panel scope belakang dan bagian belakang bodi mobil. Disinilah tempat untuk bagasi dan ban cadangan. Bagian lantai diperkuat oleh balok bintang, panel samping vertikal, dan panel pelindung roda. Kemudian atap dan rangka samping. Setelah lantai bagasi, struktur berikutnya adalah atap dan unit lampu belakang. Atap menyambung ke sel samping dan pilar-pilar untuk membentuk lubang pintu. Di bagian atap biasanya juga ada tempat untuk lampu kabin dan kabel-kabelnya serta pelapis interior. Nah, kemudian bagian depan kabin, scuttle dan pilar depan. Scuttle itu adalah bagian di bawah kaca depan yang berisi komponen seperti kabel, radio, wiper, setir, rem tangan, dan pedal. Kemudian pilar depan tiang A membentuk bagian depan struktur bodi dan memberikan kekuatan ke bagian atas mobil. Kemudian pilar tengah dan belakang. Pilar tengah dan pilar belakang. Pilar tengah tiang B atau BC pos menyambung lantai ke atap, tempat penguncian pintu depan dan engsel pintu belakang. Kemudian pilar belakangnya tiang D atau D pos itu menyambung lantai bagian belakang ke atap, membentuk bagian ke belakang samping mobil. Pada mobil sedan dengan 6 jendela, ada jendela kecil atau jendela kuartal namanya, itu di antara pilar D dan bagasi. Tapi pada sedan 4 jendela, bagian ini dibuat lebih sederhana tanpa jendela tambahan. Kemudian komponen lain yang menyusun bodi. Selain struktur utama, bodi mobil juga dilengkapi pintu depan dan belakang, kap mesin, tutup bagasi, sayap depan dan belakang. Anda lihat gambar 1.37 ya. Itu menunjukkan komponen lengkap dari konstruksi bodi mobil Austin Rovers Maestro dengan detail bagian-bagiannya. Nah, kesimpulannya adalah struktur dasar bodi mobil terdiri dari banyak bagian yang saling terhubung dan diperkuat. Setiap bagian seperti lantai, atap, pilar, dan kursi dirancang agar bodi mobil kuat, ringan, dan aman. Produsen mobil harus memperhatikan desain fungsi kekuatan, efisiensi produksi saat membangun bodi mobil. Nah, pertama adalah bagian luar mobil atau kita menyebutnya kulit mobil. Bagian keluar mobil adalah panel-panel yang tampak dari luar dan membentuk penampilan mobil. Fungsi utamanya adalah melindungi bagian dalam mobil dari cuaca, debu, dan benturan ringan serta memberikan bentuk estetika kendaraan. Panel luar juga menjadi tempat dipasangnya lampu, kaca, dan trim, contohnya bagian luar mobil. Atap menutupi bagian atas kabin mobil, kap mesin menutupi ruang mesin, pintu tempat keluar masuk penumpang, sayap atau fender
dan melindungi mobil dari cipratan lumpur, lampu depan dan belakang untuk penerangan dan sinyal arah. Nah, Anda bisa lihat gambarnya panel luar mobil seperti pintu dan kap mesin. Kemudian yang kedua adalah bagian dalam mobil. Tadi bagian luar, kita sekarang bagian dalam mobil atau rangka penopangnya. Bagian dalam mobil terdiri dari struktur baja tersembunyi yang memberikan kekuatan pada mobil. Meskipun tidak terlihat dari luar, bagian ini penting untuk keselamatan dan kekakuan mobil. Komponen ini meliputi braket atau menghubungkan panel satu dengan lainnya, penyangga, menopang pintu, dashboard dan atap, kemudian rangka utama, bagian utama yang menopang seluruh bodi mobil. Nah, struktur ini dirancang agar tahan benturan dan menjaga bentuk mobil tetap stabil saat digunakan di jalan. Kemudian yang ketiga kita membahas rakitan depan dan cowl atau dashboard. Rakitan depan adalah kerangka di bagian depan paling depan mobil. Fungsinya menahan berat mesin, radiator dan suspensi depan dan menjadi tempat dudukan untuk lampu depan dan grill radiator. Cowl atau panel dashboard terletak di belakang rakitan depan, memisahkan ruang mesin dan kabin penumpang. Cowl berfungsi sebagai dudukan kaca depan, tempat masuknya kabel pipa dan kontrol dari mesin ke kabin, kemudian sebagai penopang panel instrumen seperti sepeda motor dan kemudian penguat pilar pintu depan. Lihat gambar ya, struktur cowl dan dashboard. Kemudian yang keempat, rakitan sisi depan. Bagian ini adalah struktur yang menghubungkan sayap depan ke cowl dan membantu memperkuat rangka depan. Fungsinya menopang unit suspensi depan dan sebagian mesin. Kemudian menyerap energi jika terjadi tabrakan atau zona crumple, zona tabrakannya, kemudian menyambungkan struktur depan dengan bagian lantai. Tanpa bagian ini, kekuatan depan mobil akan sangat lemah dan berbahaya saat terjadi kecelakaan. Rakitan pilar A atau A-pos, ya kan? Pilar A adalah tiang antara kap mesin dan pintu depan menghubungkan lantai dengan atapnya. Fungsinya dudukan engsel pintu depan, fungsinya lagi penopang kaca depan, dan fungsinya lagi jalur gaya benturan dari depan ke bagian atas mobil. Struktur ini harus sangat kuat karena menjadi salah satu titik utama kekakuan bodi mobil. Contoh posisi pilar A di bodi mobil, itu ada contoh gambarnya ya. Rakitan lantai utama. Lantai utama adalah bagian bawah bodi mobil yang menopang kursi dan kaki penumpang. Komponen ini terbuat dari lembaran logam yang diperkuat dengan balok silang atau cross member, kemudian memiliki saluran transmisi di tengah, kemudian disambung ke seal samping untuk menambah tan. Lantai utama harus kuat agar tidak melengkung atau retak saat mobil digunakan. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketujuh, yaitu rakitan lantai bagasi. Terletak di bagian belakang mobil, lantai bagasi memiliki adalah ruang untuk menyimpan ban cadangan dan tangki bensin, dudukan kursi belakang dan rak bagasi, penguat tambahan agar kuat saat menahan beban barang. Struktur ini juga menghubungkan roda belakang dan membantu menjaga kestabilan saat membawa muatan. Contohnya ada di gambar ya, lantai bagasi dari bawah. Kemudian ke-8, rakitan bawah mobil lengkap. Ini adalah gabungan seluruh lantai mobil dari depan hingga belakang, dibentuk dari beberapa panel yang dilas menjadi satu, memiliki struktur penyangga di bawahnya atau cross member, reinforcement, ribs, dan menjadi bagian dibuat cekung untuk ruang kaki penumpang. Nah, struktur ini itu membentuk dasar keseluruhan kekuatan bodi mobil. Kemudian 9, rangka samping karoseri. Rangka samping adalah bagian yang menghubungkan lantai dengan atap, mencakup A-pos, B-pos, dan D-pos, dan mencakup bagian quarter belakang. Fungsinya apa? Menjadi tempat engsel pintu dan jendela, menahan benturan dari samping, dan menyediakan bentuk dan kekuatan struktural di sisi mobil. Kemudian yang ke-10 itu ada atap atas ya, atap atas, panel atap maksud saya. Panel atap adalah bagian atas bodi mobil. Jadi atapnya dapat memiliki bentuk melengkung untuk kekakuan, diperkuat dengan rangka dalam, kadang dilengkapi sunroof. Panel ini harus cukup kuat untuk melindungi penumpang jika mobil terguling. Nah, gambarnya contoh potongan
struktur atap dan penguatnya. Nah, sekarang bagian ke-11 ya, panel quarter belakang. Panel ini terletak di sisi belakang mobil, di antara pintu belakang dan area bagasi. Panel quarter terdiri dari beberapa bagian, bagian dalam dan bagian luar. Bagian dalam meliputi lengkungan roda belakang dan rangka. Bagian luar merupakan tampilan samping luar mobil dan bisa mencakup jendela kecil. Fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai dinding samping belakang mobil dan memisahkan ruang penumpang dan ruang bagasi. Pada mobil hatchback, panel ini sering disesuaikan agar kursi belakang bisa dilipat rata. Kemudian ke-12 rakitan lengkungan roda belakang. Bagian ini menutupi dan melindungi roda belakang dari percikan air dan batu, terdiri dari lengkungan roda atau inner wheel arch, bagian dalam yang berbentuk setengah lingkaran di atas roda. Kemudian panel luar menyatu dengan panel quarter dan membentuk tampilan luar. Fungsi utamanya adalah mencegah kotoran masuk ke dalam ruang bodi serta memperkuat struktur di sekitar roda. Kemudian yang ke-13 itu ada sayap atau fender. Sayap adalah bagian bodi mobil yang menutupi bagian atas roda. Terdapat dua jenis, sayap depan dan sayap belakang. Sayap depan itu biasanya dibaut atau dilas pada bagian depan mobil. Sayap belakang itu menyatu dengan panel quarter belakang. Fungsinya, ini bodi dari cipratan lumpur dan air, kemudian tempat pemasangan lampu kecil dan lis pelindung, dan kemudian memberikan tampilan halus dan estetika pada mobil. Sayap juga memiliki bagian yang disebut bed atau gulungan logam agar tidak tajam dan lebih kuat. Nah, ke-14 ya, ini sering kita temui ya, pintu ya. Pintu mobil terdiri dari dua panel, panel luar dan panel dalam. Panel luar memberikan tampilan dan aerodinamika, sementara panel dalamnya itu rangka yang menahan engsel, pengunci dan pengatur kaca. Pintu juga memiliki ruang untuk kaca yang bisa naik turun, lubang-lubang untuk lengan jendela dan saklar elektrik. Fungsi pintu adalah memberi akses masuk dan keluar penumpang serta menjadi pelindung samping saat terjadi benturan. Kemudian yang ke-15 adalah pintu bagasi belakang ya. Kita pasti tahu ya, digunakan untuk membuka bagasi. Bentuk dan cara bukanya berbeda-beda. Tipe sedan, pintu bagasi hanya panel di bawah. Hatchback atau estate menyatu dengan kaca belakang. Fitur pintu bagasi, engsel luar atau tersembunyi, dilengkapi kunci dan spring agar bisa terbuka otomatis. Kemudian ke-16 itu ada kap mesin. Kap mesin itu menutupi ruang mesin di bagian depan mobil. Terdiri dari dua lapisan, luar atau panel dan dalam penguat. Umumnya dibuka dengan tuas dari dalam kabin. Kap mesin juga dilengkapi pengunci utama dan pengunci cadangan, engsel dan peredam suara di bawahnya. Kemudian trim. Trim itu adalah bagian pelengkap mobil, bagian di luar maupun di dalam. Trim eksterior itu lis bodi, lis krom, pelindung pintu, dan trim interior misalnya karpet, sabuk pengaman, sandaran, pelapis pintu. Nah, trim ini memberi sentuhan akhir yang membuat mobil tampak menarik, nyaman, dan terlindung dari goresan. Jadi untuk pemanis ya pakai trim. Kemudian ada kerangka bodi mobil ya, kerangka badan bodi mobil. Struktur akhir bodi mobil setelah semua panel disatukan ya, ini mencakup rangka lantai, panel atap, panel samping, pintu, kap, dan bagasi. Struktur ini belum dicat dan belum diberi interior, namun sudah membentuk wujud asli kendaraan. Nah, kemudian ini ada istilah-istilah umum, istilah Inggris dan Amerika ya, perbandingan ada bonnet Inggris, Amerika hood. Istilah Indonesianya kap mesin. Berarti kap mesin itu bisa dikatakan bonnet atau hood. Tutup bagasi di Inggris boot lid, di Amerika trunk lid. Rel atap, cantrail, roof side rail. Pilar tengah, center pilar untuk Amerika, dan BC post untuk Inggris. Kemudian dinding pemisah ada firewall Amerika, dan Inggrisnya istilahnya adalah scuttle. Dan panel instrumen di Amerika istilahnya dashboard, di Inggris istilahnya dash panel. Nah, kemudian yang terakhir ini kita akan membahas tentang apa itu nomor identifikasi kendaraan atau VIN ya. Nomor identifikasi kendaraan VIN adalah kode unik setiap kendaraan. Biasanya terletak di pilar pintu, dashboard, sisi pengemudi, atau ruang mesin. Nah, VIN untuk apa? VIN itu digunakan untuk identifikasi saat servis, saat penjualan dan pendaftaran kendaraan. Nah, plat VIN biasanya juga mencantumkan kode warna cat mobilnya apa,
kode jenis trimnya apa, nomor rangkanya atau bodinya apa. Nah, Anda lihat gambar ya, lokasi plat VIN di dalam mobil ya. Desain sudah ada sejak lama, tetapi istilah stylish designer dan styling design baru populer di industri otomotif pada awal abad 20. Seorang desainer mobil perlu menjadi gabungan dari seorang seniman, penemu, pengrajin, dan insinyur. Mereka harus bisa membuat ide-ide baru yang kreatif dan mewujudkan menjadi kenyataan dengan menggunakan teknik dan fasilitas modern. Mereka itu perlu memahami kendaraan dan fungsinya dengan baik serta tahu tentang bahan yang tersedia. Selain itu, ada biaya, kemampuan mesin produksi, sumber bahan, dan perubahan yang terjadi di seluruh dunia mereka harus paham. Tanggung jawab mereka juga termasuk merancang semua produk baru, baik yang terlihat maupun yang bersifat mekanis. Ini termasuk desain biasanya memiliki departemen, yaitu departemen desain, bisa sangat bervariasi mulai desainer individu hingga sumber daya besar seperti yang ada di perusahaan otomotif besar seperti General Motor yang memiliki lebih dari 2 staf di departemen desain Detroit. Jadi departemen desain itu stafnya juga banyak sampai 2000-an untuk General Motor. Desainer individu biasanya bekerja untuk organisasi kecil yang tidak mampu mempekerjakan desainer penuh waktu. Beberapa desainer juga membantu organisasi lain dengan ide-ide baru yang masih fresh gitu ya. Ada beberapa rumah produksi desainer yang terkenal di Italia yaitu seperti Pininfarina, Bertone, Ghia, dan Isignosis. Jadi itu rumah produksi desainer. Jadi desainer individu yang berkelompok membuat sebuah pekerjaan. Desainer mobil modern melibatkan kompromi, yaitu antara kreativitas dan rekayasa produksi. Setiap spesifikasi, tipe kendaraan, kapasitas muatan, dimensi, keseluruhan, daya mesin, dan citra kendaraan menjadi inspirasi bagi desainer dan desain yang dia akan buat. Pertama, dia membuat sketsa tangan dari semua komponen yang ditempatkan di posisi yang tepat. Jika sketsa tersebut tidak mengurangi potensi ide di awal, dia akan membuat sketsa yang lebih detail. Anda lihat gambar 1.1 ketika desainer mendesain. Kemudian tujuan utama desainer adalah untuk meningkatkan kenyamanan dan perlindungan penumpang, pandangan, pemanasan, dan ventilasi. Tim desain mungkin akan menggunakan mesin melintang untuk mengurangi ruang yang diperlukan oleh komponen mekanis mobil. Penggerak roda depan menghilangkan poros penggerak dan terowongan sehingga penumpang dapat duduk lebih nyaman. Ini adalah jenis mesin penggerak depan. Setiap desainer mobil itu harus mempertimbangkan keselamatan pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan kaki atau pengguna lainnya. Meskipun kendaraan itu tidak diharapkan dapat menahan tabrakan dengan rintangan atau kendaraan lain, banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak melalui desain bentuk keseluruhan. Pemilihan bahan yang sesuai dan desain komponen. Salah satunya ya, di samping dengan bentuknya, risiko cedera itu dapat dikurangi baik di luar maupun di dalam kendaraan dengan menghindari elemen yang memiliki tepi tajam atau menonjol. Setiap mobil harus dirancang dengan prinsip-prinsip keselamatan tabrakan sebagai berikut. Misalnya, dampak dari tabrakan diserap secara bertahap melalui deformasi terkontrol pada bagian luar bodi mobil. Kemudian, area penumpang dijaga agar tetap utuh sebisa mungkin. Kemudian yang ketiga, interior itu dirancang untuk mengurangi risiko cedera. Hukum kendaraan terkait dengan keselamatan yang mencakup desain, tingkat kinerja, dan prosedur yang pengujian yang terkait seperti persyaratan untuk tes, inspeksi, dokumentasi, dan catatan untuk proses persetujuan. Pemeriksaan bahwa standar dipertahankan selama produksi, penerbitan dokumentasi terkait keselamatan, dan berbagai persyaratan lainnya sepanjang masa pakai kendaraan. Nah, ini ada keamanan primer atau aktif, keamanan primer. Berbincang tentang fitur-fitur yang dirancang dalam kendaraan untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan, fitur-fitur ini termasuk hal yang penting seperti sistem rem ganda ya, sistem rem autolock atau ABS, kemudian stabilitas aerodinamis yang baik, dan peralatan yang efektif saat cuaca buruk. Ada juga fitur yang membuat pengemudi lebih aman seperti ventilasi udara yang baik, kursi yang nyaman, dan mendukung tubuh.
pandangan yang jelas ke semua arah, kemudian alat pengukur yang mudah dibaca, dan kontrol yang mudah dijangkau. Sistem pengereman anti-lock atau ABS membantu pengemudi mengarahkan kendaraan dengan lebih baik saat pengereman mendadak. Sensor-sensor memantau kecepatan putaran roda dan mengirim data ke komputer di dalam kendaraan untuk memberitahu jika roda hampir terkunci. Kemudian komputer akan mengatur tekanan pada rem agar tidak terkunci. Proses ini terus berjalan selama pengemudi menekan pedal rem dengan cukup kuat dan komputer akan mendeteksi roda itu hampir terkunci. Stabilitas dan pengendalian kendaraan dipengaruhi oleh lebar roda dan posisi pusat gravitasi. Jadi, semakin rendah pusat gravitasi dan semakin lebar roda kendaraan, semakin stabil kendaraan itu saat. Kemudian, keamanan pasif atau sekunder. Jika terjadi kecelakaan, desain keselamatan sekunder harus melindungi penumpang dengan beberapa cara. 1. Memastikan bahwa penumpang itu tetap berada di dalam mobil saat kecelakaan terjadi. Kemudian 2. Mengurangi seberapa keras dan lamanya penumpang merasa perlambatan saat tabrakan. Kemudian 3. Menjaga agar penumpang tidak terluka akibat benturan lain di dalam mobil. Jika penumpang menabrak di bagian dalam mobil, pastikan ada bantalan yang cukup untuk mencegah cedera. Merancang bagian luar mobil agar tidak menyebabkan cedera serius pada pejalan kaki atau orang lain yang memungkinkan terkena bagian mobil. Nah, jadi itu 4-nya ya. 4-nya keamanan sekunder untuk melindungi penumpang dan di luar penumpang. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan sistem pengamanan yang efisien, nyaman, dan mudah digunakan. Sekarang, produsen sudah mengurangi cedera kepala hingga 20% dan juga melindungi dada. Ketika terjadi tabrakan dengan kecepatan lebih dari 20 km per jam, gesper sabuk pengaman akan memicu sensor yang secara otomatis mengencangkan sabuk dalam waktu 22 milidetik ya, sangat cepat sekali. Sebelum penumpang sempat bergerak karena bekerja pada kecepatan rendah, sistem ini bisa melindungi dalam berbagai situasi kecelakaan. Selain itu, ada juga fitur tambahan lain di kursi depan yang mencegah penumpang meluncur ke bawah saat pengamanan. Meluncur ke bawah sabuk pengaman maksud saya. Ada juga fitur keselamatan lain seperti kolom kemudi yang bisa menyerap energi benturan, sandaran kepala, bumper, kunci pintu yang mencegah pintu terbuka saat kecelakaan, dan setir yang bisa menyesuaikan diri. Kunci pintu anti-bars mencegah penumpang yang tidak terikat sabuk terlempar keluar, terutama saat mobil terguling. Jika penumpang terlempar keluar, peluang selamat sangat kecil. Setir yang lebar dan empuk membantu mencegah cedera kepala dan dada. Kemudian kolom kemudi yang bisa dilipat mencegah cedera pada dada dan perut dan dirancang agar tidak terdorong ke dalam kabin saat bagian depan mobil hancur. Setir yang bisa menyesuaikan diri dirancang untuk menyebarkan benturan lebih merata. Jika pengemudi menabrak setir saat kecelakaan, mengurangi risiko cedera pada dada dan perut wajah. Bagian bodi mobil sekarang dirancang untuk tahan terhadap tabrakan besar dan benturan saat terguling, sambil menyerap guncangan melalui bentuk bodi yang bisa tertekuk di bagian depan dan belakang mobil. Desain kendaraan dan pencegahan kecelakaan didasarkan pada bagaimana energi benturan mempengaruhi kendaraan saat tabrak. Jadi energi ini diserap dengan cara bahan kendaraan berubah bentuk agar efektif. Bumper dan bagian lain yang menyerap benturan sebaiknya dibuat dari bahan seperti plastik berisi busa atau karet tebal. Desain mobil sebaliknya memiliki jarak yang cukup untuk menyerap kendaraan benturan dan panel yang digunakan harus lebih lentur dibandingkan dengan bagian tengah atau tempat penumpang. Zona crumple, yaitu area yang dirancang untuk penyok atau tabrakan, membantu memperlambat mobil secara terkontrol sehingga melindungi penumpang dan mengurangi cedera serius. Kemudian, untuk mengatasi benturan samping, produsen mobil sekarang memasang penyangga samping di pintu depan dan belakang dalam bentuk dua balok baja kuat. Balok ini dipasang dengan jarak 50 mm untuk mengurangi risiko kendaraan yang melewati balok saat terjadi benturan samping. Balok ini berfungsi menyerap energi yang dihasilkan ketika kendaraan ditabrak dari samping. Kemudian, pada siang hari, warna mobil menjadi faktor penting agar mobil bisa terlihat dengan jelas. Mobil berwarna merah memungkinkan lebih sulit dilihat oleh pengguna jalan lain dibandingkan mobil berwarna kuning, terutama di bawah lampu jalan natrium atau sodium vapor ya. Merah cenderung menyerap cahaya kuning dari lampu jalan sehingga tampak lebih gelap. Sebaliknya, mobil kuning memantulkan cahaya
kuning sehingga lebih terlihat. Itulah bedanya warna ya. Kemudian ada blind spot atau titik buta, itu dapat dikurangi dengan dua cara. Pertama, dengan desain pilar depan yang lebih ramping tapi tetap kuat, dan kedua dengan mengurangi area di bagian belakang kendaraan. Sekarang untuk mengurangi blind spot, mobil dilengkapi dengan kaca depan yang lebih besar dan melengkung di sekitar pilar depan, serta kaca belakang yang melengkung di bagian sekitar bagian belakang mobil sehingga memberikan pandangan yang lebih luas. Banyak produsen mobil sekarang percaya bahwa kombinasi sabuk pengaman dan airbag adalah sistem keamanan terbaik di dalam mobil. Airbag sangat penting di Amerika Serikat karena di banyak negara bagian penggunaan sabuk pengaman tidak wajib. Kemudian, seiring dengan meningkatnya persaingan untuk membuat mobil-mobil aman di Eropa, semakin banyak produsen termasuk di Inggris mulai memasang airbag. Airbag di Eropa yang disebut fastbags lebih fokus melindungi wajah saat tabrakan, bukan sederhana dibandingkan airbag di Amerika Serikat. Airbag pertama kali dibuat lebih dari 20 tahun lalu menggunakan koin nilon, dan hingga kini bahan ini masih menjadi pilihan utama produsen. Ada dua desain dasar untuk koin nilon airbag, tergantung apakah airbag tersebut untuk melindungi pengemudi atau penumpang depan. Airbag pengemudi ditempatkan di dalam setir dan memerlukan perhatian khusus karena ruangannya terbatas. Sementara itu, sistem airbag penumpang memiliki pintu kecil di dashboard di depan penumpang yang harus terbuka dalam 10 mili-detik dan mengembang dalam 30 mili-detik. Ini mili-detik ya, 10 dan 30 mili-detik. Mobil dilengkapi dengan sensor tabrakan yang memberi sinyal agar airbag mengembang saat terjadi benturan. Kemudian kita lanjutkan ke bagian desain bodi kendaraan. Anda lihat gambar 1.1, orang-orang sedang mendesain kendaraan itu waktu lama, banyak meja gambar gitu ya. Pada awal kendaraan itu diciptakan ya, bodi kendaraan itu hanya berfungsi sebagai tempat penumpang agar terlindung dari panas dan hujan, sehingga ya bentuknya sederhana. Karena dipengaruhi oleh perkembangan teknologi motor dan tren yang semakin maju, maka desain kendaraan mulai diperhatikan. Di industri pembuatan mobil, desain dari sebuah produk dirancang oleh beberapa ahli dari berbagai disiplin ilmu. Dalam mendesain kendaraan, perkembangan ilmu dari gambar teknik sangatlah cepat. Dari gambar teknik secara manual, ya gambar 1.7, berubah menjadi gambar teknik dengan komputer desain atau kita biasa menyebutnya AutoCAD. Bahkan rancangan tersebut sudah dapat disimulasikan apabila sudah dibuat sesungguhnya, baik dari bentuk, warna, kemudian ada struktur bodinya maupun aerodinamisnya yang sangat penting ya. Dengan teknologi komputer ini menyebabkan proses mendesain bodi kendaraan akan lebih cepat dan hasilnya akan maksimal. Setelah digambar, maka kendaraan yang akan dibuat massal tersebut kemudian dibuat prototipenya. Prototipe pada awalnya dibuat dari bahan kayu, kemudian berkembang dibuat dari bahan wax atau lilin, kemudian clay, tanah liat atau lempung yang relatif mudah dibentuk. Anda lihat di gambar 1.14 ya, prototipe mobil menggunakan lempung. Ukuran dari prototipe bisa dibuat dengan ukuran sesungguhnya atau juga dapat dibuat dengan skala, biasanya diperkecil. Selama membuat prototipe tersebut, itu diperlukan ketelitian untuk mendapatkan hasil yang sebaik mungkin. Bahkan sampai pada tiap sudut kecil dari kendaraan itu akan nampak loh. Terdapat 3 komponen penting dalam perancangan bodi kendaraan, yaitu desain interior, kemudian desain eksterior, kemudian desain warna dan trim. Seorang perancang bodi eksterior bertanggung jawab mendesain bodi secara keseluruhan yang terlihat dari luar, baik depan, belakang, samping, kanan, kiri, ataupun atas dan bawah kendaraan. Perancang bodi interior, ya, satu lagi interior di eksterior. Perancang bodi interior itu bertanggung jawab mengembangkan bagian dalam kendaraan seperti kursi, ruangan, dashboard, trim, dan sebagainya. Rancangan tersebut harus memenuhi aspek ergonomi, estetika, dan kenyamanan penumpang. Seperti halnya dengan eksterior, bagian interior juga dibuat prototip terlebih dahulu. Dengan cara ini, diharapkan itu kendaraan akan dibuat nanti memenuhi rancangan sebelumnya dan bisa mencoba untuk dirasakan. Anda bisa lihat gambar 1.16 ya, membuat model interior mobil itu juga harus ada prototipenya sama dengan eksterior.
Perancang bodi interior itu bertanggung jawab mengembangkan bagian dalam kendaraan seperti kursi, ruangan, dashboard, trim, dan sebagainya. Rancangan tersebut harus memenuhi aspek ergonomi, estetika, dan kenyamanan penumpang. Seperti halnya dengan eksterior, bagian interior juga dibuat prototip terlebih dahulu. Dengan cara ini diharapkan itu kendaraan akan dibuat nanti memenuhi rancangan sebelumnya dan bisa mencoba untuk dirasakan. Anda bisa lihat gambar 1.16 ya, membuat model interior mobil itu juga harus ada prototipenya sama dengan eksterior. Sedangkan perancangan warna dan trim bertanggung jawab untuk meneliti, mendesain, dan mengembangkan warna dan bahan yang digunakan dalam eksterior maupun interior kendaraan. Termasuk di dalamnya adalah cat dan pengecatan serta bahan-bahan yang digunakan seperti plastik, karet, vinil, kulit, headliner, karpet, fiberglass, dan lain sebagainya. Ketika tim desainer ini harus bekerja sama untuk membuat sebuah kendaraan yang kompak. Anda lihat di gambar 1.17 ya, itu interiornya gitu ya, ada kaca spionnya, kursinya gitu ya, itu harus ada prototipenya juga. Pada video kali ini kita akan belajar performa dan pengujian mesin serta pengujian aerodinamika dan terowongan angin atau wind channel. Para insinyur mengembangkan persiapan pengujian mesin di ruang uji khusus yang terhubung dengan sistem komputer. Pengujian ini bertujuan untuk menemukan pengaturan terbaik agar mesin dapat bekerja secara optimal, yakni bertenaga, hemat bahan bakar, dan menghasilkan emisi yang rendah. Mengingat pentingnya efisiensi performa, penggunaan komputer sangat membantu dalam mencari keseimbangan terbaik antara tenaga, efisien, dan emisi. Komputer tidak hanya digunakan untuk melakukan perhitungan, tetapi juga untuk memantau dan mengontrol pengujian mesin yang berlangsung dalam waktu lama, guna memastikan keandalan dan ketahanan mesin di berbagai kondisi operasional. Apabila mesin dan transmisi dari model sebelumnya akan digunakan kembali pada model kendaraan yang baru, maka diperlukan program penyempurnaan dan penyesuaian untuk memastikan kompatibilitas dan peningkatan performa. Sebaliknya, jika akan digunakan mesin, transmisi, atau sistem penggerak yang sepenuhnya baru, maka proses pengembangan komponen tersebut harus sudah mulai pada tahap ini untuk mengejar integrasi dengan desain kendaraan secara keseluruhan. Nah, sekarang bagaimana pengujian aerodinamika dan terowongan angin? Aerodinamika merupakan cabang ilmu yang mempelajari gerakan relatif antara benda padat dan udara di sekelilingnya. Dalam konteks desain mobil, prinsip aerodinamika diterapkan untuk meningkatkan efisiensi energi kendaraan, khususnya dalam mengurangi hambatan udara selama kendaraan bergerak. Untuk bergerak di permukaan datar, sebuah mobil harus mengatasi dua jenis gaya utama. Apa itu? Yaitu tahanan gesekan ban, tahanan gesekan ban yang bergantung pada koefisien gesekan antara ban dan permukaan jalan, serta massa kendaraan. Kemudian tahanan aerodinamis yang bergantung pada bentuk bodi mobil, luas area frontal, kepadatan udara, dan kecepatan udara kendaraan. Percepatan kuadrat kendaraan. Salah satu tujuan utama penelitian aerodinamika adalah meminimalkan tahanan aerodinamis melalui desain bodi kendaraan yang lebih efisien. Desain yang ramping dan aerodinamis memungkinkan mobil melaju lebih cepat dengan energi yang sama atau menurunkan konsumsi energi untuk kecepatan yang sama. Penelitian terhadap bentuk ideal dilakukan dengan menggunakan model-model skala kecil yang ditempatkan dalam wind channel atau terowongan angin. Apa itu? Yaitu fasilitas khusus yang menghasilkan aliran udara terkontrol dan dilengkapi instrumen untuk mengukur gaya-gaya aerodinamis yang bekerja pada kendaraan. Selain mengurangi konsumsi energi, desain yang lebih aerodinamis juga memberikan keuntungan performa tambahan. Misalnya, pada kecepatan jelajah tertentu, kendaraan dengan desain lebih ramping itu memiliki lebih banyak tenaga yang tersedia untuk akselerasi, yang merupakan faktor penting dalam aspek keselamatan. Namun, dalam merancang bodi mobil, insinyur juga harus mempertimbangkan keterbatasan seperti proses manufacture, ukuran keseluruhan kendaraan,
kemudian ada ruang kabir, dan serta aspek estetika yang mempengaruhi daya tarik pasar. Oleh karena itu, tidak semua prinsip aerodinamik dapat diterapkan secara mutlak, meskipun tren mobil modern terus menunjukkan peningkatan dalam hal pengurangan hambatan udara. Hambatan aerodinamis, sekarang kita diskusi hambatan aerodinamis. Gaya yang melawan arah gerak mobil akibat udara disebut tahanan aerodinamis. Hambatan ini terjadi ketika udara menyentuh permukaan luar mobil dan menciptakan gangguan aliran yang memperlambat gerakan kendaraan. Semakin tinggi kecepatan mobil, semakin besar tahanan aerodinamisnya. Secara matematis, jika kecepatan mobil yang meningkat 2 kali lipat, maka daya yang dibutuhkan untuk mengatasi hambatan udara meningkat hingga 8 kali lipat. Ya, kecepatannya 2 kali lipat, tapi daya yang menahannya itu 8 kali lipat. Oleh karena itu, sangat penting bagi desain dan insinyur untuk memperhatikan yang dinamakan angka koefisien drag atau CD. Angka koefisien drag atau CD. Apa itu? Yaitu nilai numerik yang menunjukkan seberapa besar tahanan aerodinamis suatu mobil. Seberapa besar tahanannya ya, tahanan aerodinamis. Semakin kecil CD, semakin efisien kendaraan dalam melawan hambatan udara. Nah, di tabel 1.43 ini ya menunjukkan tren penurunan nilai CD dari waktu ke waktu sebagai hasil perkembangan desain. Tahun 1910 itu koefisien dragnya itu rata-rata 0,95 karena banyak mobil-mobil yang kotak ya. Kemudian tahun 1920 meningkat menjadi 0,82, meningkat lagi 0,56, 0,45 dan 0,42 di 1950. Nah, sekarang 1993, bukan sekarang ya, data tahun 1993 itu koefisien dragnya 0,2. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pengujian terowongan angin atau wind tunnel. Selama pengujian terowongan angin, keempat roda mobil diletakkan pada timbangan khusus yang dapat bergerak. Lantai timbangan ini dipasang pada fondasi beton untuk memastikan stabilitas selama pengujian. Dalam pengujiannya ini mobil disemprot dengan angin berkecepatan tinggi yang dapat mencapai 112 mil atau sekitar 180 km per jam. Jadi ada semprotan angin. Nah, timbangan yang tadi di bawah mobil itu yang sensitif untuk mencatat efek dari angin terhadap mobil. Apakah mobil ditekan ke bawah, terangkat, terdorong ke samping, atau mengalami gaya putar. Nah, semua data ini digunakan untuk mengevaluasi stabilitas dan efisiensi aerodinamis kendaraan. Respon kendaraan terhadap aliran angin sangat dipengaruhi oleh bentuk mobil, kontur bagian bawah kendaraan, serta elemen-elemen luar yang menonjol. Semakin halus aliran udara yang mengalir di sepanjang permukaan kendaraan, semakin rendah hambatan yang dihasilkan. Untuk membantu visualisasi aliran udara, insinyur itu menempelkan benang pada permukaan mobil dan menggunakan asap agar arah aliran bisa diamati secara langsung. Jadi ada asapnya sehingga kita bisa melihat arah alirannya, termasuk vortexnya. Nah, teknik ini memungkinkan identifikasi bagian-bagian bodi yang perlu dirubah untuk meningkatkan efisiensi aerodinamis. Nah, seperti pada gambar Anda lihat ya, menggambarkan kurva hambatan teoritis dari 4 jenis kendaraan berbeda yang disesuaikan untuk kendaraan perbandingan dengan luas permukaan depan sebesar 2 meter persegi. Karena hambatan udara meningkat sebanding dengan kuadrat kecepatan, sebuah truk dengan CD 1,0 membutuhkan daya sekitar 35 bhp pada kecepatan 100 km per jam. Sedangkan sebuah mobil coupe dengan CD 0,2 hanya memerlukan sekitar 7 bhp untuk kecepatan yang sama. Pada video kali ini kita akan membahas dinamika fluida komputasi atau Computational Fluid Dynamics CFD pada kendaraan. Apa itu fluida dan dinamika fluida komputasi atau Computational Fluid Dynamics? Fluida adalah zat yang bisa mengalir seperti udara dan air. Dinamika fluida berarti mempelajari gerakan udara. Komputasi berarti proses penghitungan dengan bantuan komputer. Jadi, dinamika fluida komputasi atau CFD itu adalah teknik untuk mempelajari pergerakan udara atau air di sekitar objek seperti mobil dengan menggunakan komputer. Nah, bagaimana dulu dan sekarang? Dahulu, perhitungan aliran udara dilakukan secara manual dan hanya di bagian tertentu saja. Sekarang, dengan bantuan software komputer seperti AutoCAD atau 3D Studio, kita bisa membuat model mobil 3D dan langsung mengujinya secara virtual. Mobil Rover 75 adalah contoh mobil pertama yang didesain sepenuhnya di komputer tanpa membuat model fisiknya.
Dengan CFD, kita bisa melihat bagaimana udara mengalir di sekitar mobil dalam simulasi dan menghemat waktu dan biaya karena tidak perlu membuat model fisik dan menggunakan terowongan anginnya. Nah, sekarang perhitungan dalam CFD. Pertama adalah pembagian grid. Bodi mobil dibagi menjadi jutaan kotak kecil atau grid seperti kubus imajiner. Komputer menghitung energi, tekanan, dan kecepatan udara di setiap gridnya. Jadi setiap kotaknya itu diukur tekanannya, energinya, dan kecepatan udara. Perhitungan ini mengikuti persamaan Navier-Stokes dan Euler yang digunakan untuk memahami bagaimana udara mengalir. Nah, setelah pembagian grid, maka tekanan dinamis. Apa itu tekanan dinamis? Tekanan dinamis adalah energi dari udara yang bergerak. Rumusnya adalah tekanan dinamis sama dengan setengah rho V kuadrat. Rho kepadatan udara yaitu sekitar 1,226 kg per meter kubik di permukaan laut, dan V-nya itu kecepatan mobil. Jadi setengah kali kepadatan udara kali kecepatan mobil. Semakin cepat mobil, semakin besar tekanan dinamisnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah angka Reynolds. Berguna untuk mengetahui apakah aliran udara itu bersifat laminer, halus, atau turbulen berputar-putar. Rumusnya RE sama dengan Rho kalikan V kalikan L per mu. V itu kecepatan, L panjang karakteristik, mu itu adalah viskositas udara atau sifat kekentalan udara. Setelah angka Reynolds, kita akan menghitung gaya seret atau drag. Gaya yang menahan mobil saat melaju menembus udara ya. Jadi drag itu adalah gaya yang menahan mobil saat melaju menembus udara. Rumus drag adalah setengah rho V kuadrat kalikan A kalikan CD. Jadi dipengaruhi oleh CD. Apa itu CD? Nah, kita akan bahas. A-nya apa? A-nya luas area depan mobil, dan CD-nya adalah koefisien drag. Biasanya antara 0,25 sampai 0,35. Nah, setelah gaya seret, kita menghitung gaya angkat atau lift. Pada mobil, kita lebih sering menyebutnya gaya tekan ke bawah, down thrust, agar mobil tetap menempel jalan. Rumusnya adalah lift sama dengan setengah rho V kuadrat A kali CL. Nah, di sini ada CL. Apa itu CL? CL adalah koefisien lift, koefisien gaya angkatnya. A adalah area sayap. Pada mobil sering diganti dengan area depan. Oke ya, jadi itu yang akan dihitung dalam sebuah CFD, pembagian grid, tekanan dinamis, angka Reynolds, gaya seret, dan gaya angkat lift. Nah, kemudian ada lagi namanya contoh model pengujian, yaitu model Ahmed namanya. Apa itu model Ahmed? Untuk menghemat waktu dan biaya dalam pengujian CFD, digunakan model mobil sederhana yang disebut model Ahmed. Model ini menyerupai bentuk mobil hatchback sederhana. Terbuat dari apa? Terbuat dari blok dan bisa digunakan di terowongan angin atau wind channel untuk menguji aliran udara secara nyata atau dibandingkan dengan simulasi CFD. Jadi model Ahmed itu model nyata, menyerupai mobil dan terbuat dari kayu, diletakkan di terowongan angin untuk simulasi CFD. Kesimpulan dari materi ini adalah dengan CFD kita bisa mendesain mobil secara virtual, ya, mendesain secara komputer di layar. Kemudian kita juga bisa melihat aliran udara tanpa membuat model nyata. Jadi nggak perlu model nyata, tapi kita bisa melihat aliran udaranya. Menghemat waktu dan biaya, kemudian menghitung tekanan seret, tekanan drag atau seret, dan lift, gaya tekan dengan akurat. Pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang produksi prototipe dan pengujian prototipe. Setelah desain mobil selesai, tahap berikutnya adalah membuat prototipe, yaitu contoh mobil pertama yang benar-benar bisa dijalankan di jalan. Pada tahap ini, model tiruannya yang sebelumnya hanya berupa gambar atau maket akan digantikan dengan mobil asli pertama. Mobil ini dibuat tanpa menggunakan peralatan produksi massal, tetapi hasilnya harus mirip seperti mobil yang akan diproduksi nantinya. Tujuan dari pembuatan prototipe adalah satu, untuk melihat apakah desainnya benar,
2. Untuk mengetahui masalah yang mungkin muncul saat proses produksi nanti. Dan 3. Untuk melakukan pengujian. Nah, langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya, gambar desain diberikan ke bengkel prototipe, kemudian panel bodi dan bagian besar lainnya dibuat berdasarkan gambar atau foto desain. Kemudian bagian-bagian kecil itu, bagian-bagiannya dirakit secara manual menggunakan alat sederhana, lalu dilas menjadi bagian-bagian kecil atau sub-assembly. Sub-assembly ini kemudian disatukan menjadi satu bodi modul mobil yang lengkap. Nah, itulah produksi prototipe. Nah, sekarang setelah diproduksi, maka akan dilakukan pengujian atau pengujian prototipe. Mobil prototipe akan diuji secara menyeluruh untuk memastikan kekuatan dan keamanannya. Beberapa bentuk pengujian meliputi 1. Uji laboratorium. Mobil dihubungkan dengan komputer menggunakan kabel dan sensor. Sensor ini mengirimkan data ke komputer untuk dianalisis, seperti analisis getarannya, tekanannya, dan kinerja sistem mobil. Kemudian setelah uji laboratorium, ada 2 uji tabrak atau crash test. Tujuannya apa? Agar mobil tetap aman saat terjadi kecelakaan. Contoh uji tabrak, tabrakan di depan ke penghalang pada kecepatan 48 km per jam, diharapkan setir tidak mundur lebih dari 12 cm agar pengemudi tetap aman. Kemudian menggunakan boneka uji atau crash dummy yang dilengkapi sensor untuk mengukur efek benturan pada tubuh manusia. Kemudian uji tabrak samping dilakukan untuk melihat risiko cedera di bagian samping, dada, dan pinggul. Mobil uji ditabrak dari samping oleh penghalang bergerak pada kecepatan 54 km per jam. Boneka uji di kursi depan dan belakang mengukur risiko cedera. Kemudian setelah uji tabrak samping, kemudian uji khusus. Contohnya apa? Mobil dilempar dari atas gedung untuk melihat ketahanan strukturnya. Jadi mobilnya dilempar dari atas. Kemudian setelah uji khusus, ada uji ketahanan atau durability test. Nah, mobil ini diuji di berbagai jalan kasar, genangan air, cuaca panas dan dingin. Tujuannya untuk memastikan mobil itu kuat dipakai dalam kondisi ekstrim. Nah, pada akhir tahap prototipe, setelah semua pengujian selesai, semua detail akhir dari mobil ini seperti jenis mesin, tipe bodinya, fiturnya, dan aksesorisnya akan dikonfirmasi sebelum masuk ke produksi massal. Oke ya, selesai ya bagian itu. Kemudian kita masuk ke bagian mesin. Mesin atau motor merupakan sumber tenaga dari kendaraan. Dilihat dari jenisnya, motor terdiri dari motor listrik, motor nuklir, motor bakar, dan lain sebagainya. Khusus untuk motor bakar, berdasarkan lokasi terjadinya pembakaran dibagi menjadi 2 jenis, yaitu mesin pembakaran luar (external combustion engine) seperti pada mesin uap, dan mesin pembakaran dalam (internal combustion engine) seperti mesin bensin, mesin diesel, dan mesin Wankel. Kebanyakan mesin pada mobil menggunakan mesin pembakaran dalam dengan memanfaatkan piston, dan yang selalu dikembangkan saat ini adalah mesin bensin dan mesin diesel. Untuk mendapatkan tenaga gerak kendaraan diperlukan energi panas yang diperoleh dari proses pembakaran. Untuk menimbulkan energi gerak tersebut dibutuhkan beberapa elemen pendukung, yaitu udara, bahan bakar, panas, gerakan bolak-balik dan gerak berputar, kompresi pada campuran udara bahan bakar, dan siklus mesin. Syarat terjadinya pembakaran meliputi bahan bakar, itu bisa premium, solar, biodiesel, dan lainnya. Bahan bakar ya, oksigen dan panas, sistem pengapian pada mesin bensin atau panas kompresi pada mesin diesel. Kalau mesin bensin pakai busi, kalau mesin diesel pakai kompresi. Proses pembakaran ini akan berlangsung secara berurutan dalam siklus kerja yang akan berulang-ulang. Siklus kerja ini terdiri dari 1. Mengisi silinder dengan campuran yang mudah terbakar, langkah isap, kemudian menekan campuran tersebut sampai pada volume tertentu atau disebut dengan langkah kompresi, kemudian menyalakan campuran sehingga mengembang dan menghasilkan tenaga, langkah usaha, dan terakhir langkah buang, yaitu mengeluarkan gas-gas yang telah terbakar di dalam silinder. Nah, Anda lihat di gambar 1.18. Keempat langkah tersebut secara berurutan adalah langkah isap, kompresi, usaha, dan buang. Siklus mesin sendiri dibagi menjadi 2, yaitu
siklus mesin 4 langkah dan siklus mesin 2 langkah, 4 tak atau 2 tak. Mesin 4 tak dalam satu siklusnya itu terjadi 4 kali langkah piston ya. Anda pasti sudah paham ya, yang dari otomotif. Kemudian 2 ke atas dan 2 ke bawah ya, 4 kali langkah, 2 ke atas dan 2 ke bawah. Sehingga dalam satu siklusnya terdapat 2 putaran poros engkol. Sedangkan mesin 2 tak dalam satu siklusnya 2 kali langkah engkol, 1 ke atas dan 1 ke bawah dicapai dalam satu putaran poros engkol. Nah, besarnya tenaga daya motor yang dihasilkan oleh suatu mesin itu tergantung dari volume silinder, diameter silinder, perbandingan kompresi, efisiensi volumetrik, efisiensi termis, dan efisiensi mekanis. Kapasitas mesin dinyatakan dalam satuan cc atau cm kubik atau juga disebut liter. Kapasitas mesin ini juga bisa dijadikan indikator besarnya tenaga gerak yang dihasilkan. Walaupun demikian, untuk cc yang sama belum tentu memiliki tenaga yang sama. Terdapat variabel diameter piston, langkah engkol maupun konstruksi dari mesin itu sendiri. Kapasitas silinder diperoleh dari rumus. Nah, ini rumus kapasitas silinder. KS atau kapasitas silinder itu rumusnya apa? Pi per 4 kalikan D kuadrat kalikan L kalikan N, di mana KS kapasitas silinder, D itu diameter silindernya, L langkah pistonnya, dan N jumlah silindernya. Dari rumus di atas, besarnya diameter silinder akan menyebabkan kapasitas semakin besar karena D dikuadratkan kan, D itu kan diameter silinder, sehingga daya motor juga akan semakin besar. Berdasarkan perbandingan diameter dan langkah, mesin dibagi menjadi 3 jenis. Square engine, diameter sama dengan langkah. Over square engine, diameter lebih besar daripada langkah. Long stroke engine, diameter lebih kecil daripada langkah. Sedangkan daya secara teoritis, daya kuda indikator ya, jadi DKI, daya kuda indikator, dapat dihitung dengan rumus DKI sama dengan P kalikan L kalikan A kalikan N kalikan K dibagi 60 kali 75 dikalikan TK. Ya. P tekanan efektif rata-rata, L langkah toraknya, A luas penampang silindernya, N putaran motornya, dan K jumlah silindernya. Rumus itu bersifat teoritis karena daya motor sesungguhnya dipengaruhi oleh juga efisiensi volumetris, kerugian gesekan, kerugian panas, dan lain-lain. Jadi ada kerugian-kerugian lain. Saat mesin yang terus dikembangkan ada 2 kelompok besar. Mesin yang terus dikembangkan itu ada 2 kelompok besar ya sekarang. Mungkin sekarang ada motor listrik ya sekarang ya, tapi sebelum ini ada mesin bensin dan mesin diesel. Ini menjadi fokus dari pengembangan. Perkembangan mesin ini terus bersaing. Pada mesin bensin, komponen yang mendukung adalah sistem bahan bakar, sistem pengapian, sistem pelumasan, sistem pendinginan, sistem pengisian, dan sistem kelistrikan. Sedangkan pada motor diesel hampir sama, hanya tanpa sistem pengapian. Pembakaran yang memanfaatkan panas akibat tekanan yang tinggi di ruang bakar. Kemajuan yang terus dilakukan adalah peningkatan efisiensi konsumsi bahan bakar serta pengurangan gas buang. Metode sambungan pengelasan banyak digunakan untuk menyambung bodi kendaraan yang terdiri dari rangka dan bodi plat kendaraan. Pengelasan merupakan proses menyambung bahan serupa satu sama lain. Dalam hal ini tentunya logam ya, dalam keadaan kental atau meleleh dengan memanfaatkan panas baik atau tanpa bahan tambahan, biasanya kawat las maupun elektrode ya. Apabila proses yang dilakukan ketika mengelas itu benar, maka kekuatan pengelasan akan sama dengan kekuatan bahan dasar. Kita lihat ya, 1.21 pengelasan, dan kemudian 1.2 itu pengelasan bodi dengan robot. Nah, pengelasan ini tuh keuntungannya apa? Keuntungannya itu dilakukan dengan cepat dan tidak menambah bobot secara drastis. Oke ya, kita sudah mesin, kita masuk ke metode penyambungan. Dalam teknik bodi otomotif, merakit atau merangkai berbagai komponen kendaraan banyak menggunakan berbagai metode penyambungan agar 2 atau beberapa komponen itu menjadi satu. Nah, ada penyambungannya. Dari mulai sambungan mati seperti pengelasan, kemudian sambungan yang bisa dibongkar pasang seperti rivet atau keling, baut dan mur, adhesif atau lem, nut maupun push on clip yang banyak digunakan pada pemasangan trim. Anda bisa lihat gambar 1.21
20 itu penggunaan rivet, keling ya, dan nut. Oke ya, kemudian kita metode perbaikan bodi. Semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dan tidak seimbangnya pembangunan jalan raya ya, maka kini kemungkinan mobil mengalami kerusakan bodi akibat saling tabrak, saling bersenggolan itu semakin sering loh ya. Oleh karena itu, jadi kita harus memiliki kompetensi untuk perbaikan bodi dan cat semakin dibutuhkan. Selain didukung dengan fasilitas yang memadai, ya, teknik perbaikan otomotif juga perlu dipelajari sehingga kualitas pekerjaan perbaikan bodi kendaraan akan semakin baik. Banyak kebiasaan lama yang salah kini malah dikoreksi oleh sistem atau teknologi baru. Sebagai contoh ya, bila ada bagian bodi yang penyok, maka plat di bagian tersebut dipanaskan sampai meleleh, disiram air dingin dan kemudian akan diketok agar bentuknya pulih mendekati aslinya. Dengan cara ini diharapkan ketika didempul ya, dempulnya tidak terlalu tebal. Permukaan plat bodi memang pulih dan lapisan dempul tipis, akan tetapi plat yang panas yang terlantar rusak dan akan mudah menjadi karat. Sebenarnya seperti itu. Dengan menggunakan teknologi maju, maka plat tidak dipanasi lagi. Permukaan plat yang penyok diperbaiki dengan menggunakan dasar seperti palu dan doli, peralatan hidrolik dan sebagainya. Untuk memperbaiki bagian yang rusak akibat tabrakan, kini teknisi lebih banyak menggunakan ketok dan tarik tanpa pemanasan. Hasilnya selain kekuatan plat tidak berubah, permukaan cat pun itu akan lebih cemerlang. Kemudian bagian pengecatan. Setelah perbaikan seluruh bodi selesai dilakukan, termasuk rangka maupun pintu, engine hood, atap, fender atau apapun yang mengalami kerusakan yang diperbaiki melalui pengentengan atau perbaikan lainnya menggunakan berbagai alat yang diperlukan, baik alat-alat tangan atau alat-alat hidrolik dan sebagainya. Kini ya, sekarang ini proses pengecatan itu membutuhkan ruangan khusus yang dikenal painting room atau ruang cat. Bahan cat yang berkualitas tinggi membutuhkan pula teknik dan pendukung yang baik. Pengecatan tidak bisa dilakukan di ruangan terbuka karena sisa-sisa cat akan kembali melekat pada permukaan yang dicat, yang mengakibatkan permukaan cat tidak bisa halus. Debu dan binatang kecil yang hinggap sulit dihilangkan karena cat cepat mengering. Oleh karena itu, pengecatan dilakukan di ruang pengecatan yang memiliki sirkulasi udara yang bagus. Udara yang disaring, diisap dari luar akan kembali mengeluarkan lewat saluran lainnya, sehingga itu terjadi perputaran udara. Kabut cat akan spontan terisap keluar sehingga tidak ada menempel, tidak ada kesempatan untuk menimpa permukaan yang baru dicat. Jadi halus catnya. Pekerjaan pengecatan dimulai dari pengamplasan permukaan bodi menggunakan amplas yang kasar sampai dengan amplas halus. Jika diperlukan, dilakukan pendembulan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Pengecatan merupakan kegiatan praktik yang menyenangkan karena merupakan pekerjaan terakhir sebelum kendaraan itu bisa digunakan. Sebelum pekerjaan pengecatan dimulai, terlebih dahulu persiapan peralatan yang diperlukan seperti kompresor udara, selang-selang tekanan tinggi termasuk sambungan yang rapat, spray gun, kertas masking, baju khusus pengecatan, masker udara. Masker udara itu untuk melindungi pernafasan ya. Kemudian cat yang akan digunakan dan kelengkapan serta peralatan lainnya. Untuk melindungi komponen yang tidak akan dicat perlu dimasking. Kemudian kendaraan dibawa ke ruangan khusus pengecatan, ruangan cat, spray booth. Hal ini dilakukan agar saat pengecatan tidak terganggu oleh debu dan kotoran. Selama melaksanakan pengecatan, diperlukan teknik pengecatan yang tepat agar memperoleh hasil yang maksimal. Sebagai contoh, pencampuran warna harus tepat. Apabila kita melakukan spot repainting atau spot repainting, maka cat lama dengan cat baru juga harus sama. Selain itu, pengaturan jumlah cat dan udara harus tepat sehingga menimbulkan komposisi yang tepat. Jarak pengecatan juga harus disesuaikan dengan kondisi campuran cat dan thinnernya. Overlapping pengecatan juga harus baik. Dengan menggunakan teknik yang tepat, maka hasil pengecatannya akan maksimal. Selama melaksanakan pengecatan, diperlukan teknik pengecatan yang tepat agar memperoleh hasil yang maksimal. Sebagai contoh, pencampuran warna harus tepat.
Apabila kita melakukan spot repainting atau spot repainting, maka cat lama dengan cat baru juga harus sama. Selain itu, pengaturan jumlah cat dan udara harus tepat sehingga menimbulkan komposisi yang tepat. Jarak pengecatan juga harus disesuaikan dengan kondisi campuran cat dan thinnernya. Overlapping pengecatan juga harus baik. Dengan menggunakan teknik yang tepat, maka hasil pengecatannya akan maksimal. Setelah pengecatan selesai, maka kendaraan dibawa ke ruang khusus yang untuk dipanaskan. Pemanasan ini penting untuk mempercepat proses pengeringan cat. Jadi sumber dari panas bisa menggunakan lampu pemanas biasa atau sekarang sudah banyak menggunakan ruangan pemanas oven ya, oven chamber. Jadi dibantu untuk mengeringkan. Setelah cat selesai, agar kendaraan lebih mengkilap dan cat benar-benar rata, maka dilakukan polishing atau poles cat poles. Poles dapat dilakukan dengan menggunakan mesin, dapat juga menggunakan tangan. Khusus memoles kendaraan setelah selesai pengecatan, disarankan memoles dengan menggunakan mesin untuk menimbulkan kilau. Jadi kilau ada mengkilat gitu ya. Gambar 1.26 itu gambar polishing, menghilangkan goresan pada cat. Proses polish juga bisa dilaksanakan tidak hanya sehabis pengecatan, akan tetapi bisa dilakukan apabila terdapat goresan yang terdapat pada cat, namun tidak terlalu dalam ya. Proses pengerjaannya sama dengan setelah pengecatan sampai dapatkan hasil yang baik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persetujuan tipe kendaraan. Ya, persetujuan tipe kendaraan. Apa itu? Persetujuan tipe kendaraan itu adalah proses resmi untuk memastikan bahwa kendaraan atau komponen aman dan sesuai standar sebelum digunakan di jalan. Ini gitu seperti rapot lulusan kendaraan agar boleh dijual dan dipakai oleh masyarakat. Kenapa penting? Jika kendaraan tidak aman bisa membahayakan pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan lainnya, maka setiap kendaraan harus diperiksa dan disetujui dulu. Nah, di Eropa itu ada dua sistem persetujuan. Pertama, di negara-negara Eropa adalah ada dua. Pertama, arahan EC atau European Community, komunitas Eropa. Persetujuan untuk seluruh kendaraan dari depan sampai belakang, termasuk sistem kendaraan seperti rem, lampu, dan lain-lain, dan komponen kecil. Kemudian satu lagi adalah peraturan ECE dari PBB yang hanya memberikan persetujuan untuk bagian-bagian tertentu seperti lampu, rem, bukan seluruh mobil. Siapa yang memberi persetujuan? Ada badan khusus pemerintah di setiap negara yang disebut otoritas persetujuan. Ada juga layanan teknis yang menguji kendaraan di laboratorium atau lapangan. Jika kendaraan sudah lolos di satu negara Eropa, negara lain akan menerimanya juga. Misalnya mobil disetujui di Jerman bisa dipakai di Prancis. Contohnya di Inggris, lembaga yang mengatur ini adalah VCA atau Vehicle Certification Agency. Kalau suatu komponen disetujui, maka akan diberi tanda E-mark berupa I dan angka negara asal seperti E1 Jerman, E11 Inggris. Nah, kemudian ada lagi persetujuan kendaraan tunggal atau Single Vehicle Approval SVA. Apa itu? SVA adalah proses pengecekan untuk kendaraan yang tidak diproduksi secara massal. Jadi kendaraan ini unik atau dibuat sendiri dan belum memiliki izin resmi seperti kendaraan pabrik. Kendaraan yang diperlu SVA misalnya adalah mobil buatan sendiri, misalnya mobil yang dirakit di SMK, atau mobil impor dari luar Eropa, mobil jenazah, mobil khusus disabilitas, atau mobil yang dimodifikasi dari bentuk aslinya, atau mobil langka yang hanya dibuat 1 atau 2 unit. Tujuan SVA supaya mobil yang unik atau langka itu tetap aman digunakan di jalan raya dan supaya kendaraan sesuai dengan aturan keselamatan dan lingkungan. Nah, gambar 145 dan 146 ya, contoh cangkang bodi mobil yang siap diperiksa. Nah, terus bagaimana proses pemeriksaannya? Ada dua jenis pemeriksaan SVA. Pertama, SVA standar. Apa itu? Yaitu pemeriksaan langsung oleh petugas dari VOSA atau Vehicle and Operator Service Agency. Kemudian diperiksa secara visual, dilihat, dan pengujian ringan tanpa membongkar mobil. Pemilik bisa diminta membuka kap mesin atau pintu agar bagian dalam bisa diperiksa.
Nah, selain SVA standar ada juga ESVA atau Enhanced SVA. Untuk apa? Untuk kendaraan yang tidak bisa dicek langsung. Pemilik harus membawa dokumen teknis, misalnya hasil uji dari negara asal. Petugas itu hanya mencocokkan fisik kendaraan dengan dokumen tersebut. Apa hasil pemeriksaan SVA? Jika kendaraan lolos SVA, maka akan diberikan MAC atau Minister Approval Certificate, yaitu surat resmi dari pemerintah bahwa mobil itu boleh digunakan. Catatan penting, SVA berbeda dari uji kir ya, berbeda dengan uji kir. Uji kir melihat kondisi kendaraan sekarang, ban, lampu, emisi, sedangkan SVA melihat desain dan sistem kendaraan secara keseluruhan. Kenapa SVA penting? Karena membuat atau memodifikasi kendaraan, maka kita penting tahu cara mendapatkan izin SVA agar mobil itu bisa jalan di jalan umum. Nah, ini juga membuka peluang kerja di bidang konversi, modifikasi, atau produksi kendaraan kecil. Nah, SVA itu menjamin bahwa kendaraan dibuat sendiri tetap aman, legal, dan ramah lingkungan. Gambar 4747 itu adalah contoh penompatan nomor kendaraan. Saya kira nggak perlu ya, ini ya gambar 147 ya.